Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pertemuan kali ini melanjutkan penjabaran dari pertemuan minggu kemarin, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Tujuan mempelajari menyusun laporan diharapkan kalian mampu memahami yang dimaksud laporan hasil observasi dari penjelasan, struktur, ciri-ciri, kebahasaannya, serta cara menyusun laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks yang berisi mengenai penjelasan secara umum dari hasil pengamatan suatu hal yang bertujuan sebagai pelaporan observasi. Teks laporan hasil observasi berisi mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan hasil observasi. Saya lanjutkan struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Simpulan. Pernyataan umum yaitu bagian ini berisi keterangan secara umum mengenai subjek yang kalian bahas. Misalnya, mengenai informasi umum dari hasil observasi. Penjelasan dari deskripsi bagian. Penjelasan yang berisi hal-hal yang dilaporkan dari hasil pengamatan. Bagian ini menjelaskan secara lengkap berdasarkan objek yang diamati. Misalnya, dari segi manfaat serta sifat-sifat khusus objek. Penjelasan dari simpulan. Bagian simpulan menjelaskan ringkasan secara umum dari objek yang diamati atau dilaporkan. Saya lanjutkan lagi. Ciri-ciri teks hasil observasi. 1. Bersifat objektif, global, dan universal. 2. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. 3. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, laporan observasi formal, yaitu merupakan laporan hasil observasi dilakukan untuk mengamati suatu objek yang menggunakan format menyusun laporan. Meliputi struktur lebih terperinci, terdapat kop yang jelas, dan bahasanya baku. Umumnya digunakan sebagai laporan resmi, misalnya kepentingan politik dan laporan berita. 2. Laporan observasi non-formal. Merupakan laporan hasil observasi yang ditulis menggunakan struktur yang lebih sederhana. Misalnya, laporan hasil pengamatan biota laut dan hasil pengamatan di taman wisata. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks
laporan hasil observasi. 1. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan sebagainya. 2. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, yaitu dan, serta. Perbedaan meliputi berbeda dengan. Persamaan meliputi sebagaimana, seperti halnya. Pertentangan meliputi tetapi, sedangkan, namun. Pilihan meliputi atau.